Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa manjid ala sayyidina wa maulana Muhammad babi rahmatillah adada ni'amillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para pemangku manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemangku khataman, pemangku zikir dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam berkhidmat kepada guru mursyid, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan para segenap kepengurusan lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, wabil khusus untuk wilayah Kalimantan Barat dan juga LDTKN dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamankan serta melestarikan amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini guna ngalap barokah, nyuhunkan barokah kepada guru mursyid pangarsa Abah Anu. Zakirin zakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh dengan mubarakah, penuh dengan berkah ini, kita dapat bersama-sama melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Atta'ilah Sakandari, mengatakan ketika kita dapat melakukan suatu ketaatan, ketahuilah itu semuanya izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dari maghrib sampai saat ini ba'da isya, sholat berjamaah dari mulai maghrib, lanjut zikir lagi, lanjut khataman, lanjut sholat sunnah, lanjut sholat isya sunnah, sampai tadi ditutup dengan sholat lidah bala. Termasuklah kita sekarang sampai di kajian ilmu, tidak niat untuk mengajarkan, kembali kami sampaikan, tapi niat sama-sama kita mempelajari ilmu Allah yang termaktub di dalam kitab Miftahus Sudur atau kunci pembuka dada, karangan mursyid kita Kamil Mukamil Pangersa Abah Anom. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari ini, termasuklah kita di sini sama-sama, maaf agak sedikit pilek ini semalam, sama-sama kita manakibnya Pangersa Abah Anom, karena ini kitab karangan beliau. Jadi kita ngebuka lagi, baca riwayat-riwayat daripada orang soleh, termasuklah ini membaca riwayat atau karangan daripada orang-orang soleh. Kata Abah Guru Sekumpul, ini salah satu tirakat supaya jasad kita tidak hancur di dalam kuburnya nanti. Bahkan salah satu tirakat juga ketika kita kepengen selamat daripada siksa alam kubur, yakni niatkan hati kita senantiasa untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, meskipun ketika meninggalnya tidak ada di dalam majelis ilmu, tapi niatnya hati untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun berada, dan juga sampai akhir hayat, meskipun tadi meninggalnya itu tidak di majelis ilmu. Insya Allah kita terlepas daripada siksa alam kubur, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang suatu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, laisa ala ahli la ilaha illallah
wakhsyatu fi kuburihim wala fi nusurihim. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan alam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Ini sudah kita bahas kemarin. Bahkan saking seramnya malaikat Munkar Nakir itu sudah kami sampaikan. Satu riwayat mengatakan itu saking besarnya kepalanya itu sampai di luar bumi. Saking besarnya itu, Masya Allah. Tapi di dalam manakib Mankobah, nah ini Masya Allah nih, kita ada rasanya penyemangat diri rasanya. Di dalam Mankobah itu malaikat Munkar dan Nakir sudah berjanji kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk tidak menakut-nakuti muridnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini tercatat yang istiqomah sampai akhir hayat sebagai muridnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena apa? Tadi itu malaikat Munkar Nakir sudah berjanji kepada Sultan Aulia untuk tidak menakut-nakuti muridnya ketika di dalam kubur. Insya Allah juga di dalam kubur itu kita nanti mudah-mudahan bisa disambut oleh guru mursyid, bisa dalam himpunan guru mursyid sebagaimana yang kita harapkan berkumpul bersama-sama beliau. Nah, itu yang telah kita bahas di minggu lalu untuk kejadian di dalam alam kubur dan juga berkumpulnya ketika di padang mahsyar. Dan juga kita sama-sama dalam rangka menguatkan rukun agama yang ketiga, yakni ini jarang orang bahas memang ustaz-ustaz itu, memang sering dibahas oleh wakil talqin. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Salah satu ihsan ini jarang memang dibuka oleh ustaz-ustaz. Ketika membuka ini kegiatan, paling-paling kita bersyukur atas nikmat Islam dengan iman nikmat Islam dengan iman saja. Padahal rukun agama itu ada 3. Diibaratkan tripod ini. Nah, tripod yang ada di depan saya ini rukun, ibarat kata rukun agama. Islam, iman, ihsan. Andai kata ini suka tak dibawa salah satunya, apa yang terjadi ketika satu tongkat daripada tripod ini tidak berfungsi, maka dia akan jatuh. Makanya 3 kajian ini harus senantiasa melekat, jangan dipisah-pisahkan. Terutama para mubalik, ini yang diamanah kepada wakil talqin Abah Anum, yakni 3 ini satu kesatuan yang tak bisa kita lepaskan. Ketika kita mempelajari ilmu Islam, rukun agama yang tentang Islam itu berkenaan tentang syariat. Kita belajarlah ilmu fikih. Ketika keimanan, itu kita belajar ilmu tauhid. Ketika ilmu yang ketika ihsan ini, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah bahwa yarab. Bagaimana kita bisa khusyuk? Disitulah memasukkan metode dengan ilmu tasawuf. Macam mana bertasawuf? Mustahil orang bisa mempelajari ilmu tasawuf tanpa bertorikoh. Ingat saya dulu disampaikan beliau. Jadi kita mempelajari ilmu tasawuf tapi tanpa bertorikoh, jalannya di mana lewatnya? Makanya perlunya ilmu torikoh. Jangan hanya ngebahas tentang ilmu tasawuf saja, torikohnya tak ada. Macam mana tuh? Kita tahu dari sini ke Korea, cuman jalannya tak tahu, tak sampai. Gitu bah. Jadi ketika mempelajari ilmu tasawuf, perlunya adanya ilmu yang mendampingi itu atau metodenya, yakni ilmu torikoh. Kemarin juga udah kita sampaikan ada 3 filter yang diajarkan para ulama. Karena kan banyaknya pertanyaan kemarin itu, Masya Allah, sehingga terucap juga, kami sampaikan juga, banyak orang yang mohon maaf salah ambil arah dalam bertorikoh. Jadi udah kita sampaikan kemarin ada 3 filter yang diajarkan para ulama, yang mana ketika kita ingin bertorikoh. Yang pertama, torikoh muwafiqun amla. Torikohnya itu sesuai tidak dengan syariat, berjalan tidak dengan syariat.
Kalau seandainya torikohnya tidak berjalan dengan syariat, hanya zikir saja, sholat perai, tak usah ikut. Cuma zikir saja, haji tak perlu lagi, jangan ikut. Jadi torikoh muwafiqul amla. Jadi torikoh itu cocok tidak dengan syariat atau tidak. Yang kedua yang diajarkan oleh para ulama, yakni sanad mata rantainya itu harus sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kemarin sampai hari ini dalam grup itu saya tengok ada yang ngirim foto mata rantainya dari Pangersa Abah Anom sampai ke Rasulullah. Itu kan ada tuh. Itu penting tuh. Itu harus kita simpan itu mata rantai. Jadi satu kesatuan. Kalau dulu waktu pertama-tama saya sampaikan bahasanya ajengan jajan itu kaitan daripada kereta api, itu ada gandengannya tuh, kaitannya tuh. Itu bersambung terus tuh sampai ke depan. Mau berapa banyak di belakangnya, intinya tetap bersambung. Begitu juga lah kita dalam toriko harus jelas sanatnya, harus jelas mata rantainya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah kita jelaskan di minggu kemarin. Dan yang terakhir yakni yang dikatakan oleh ulama, filter yang terakhir itu al-i'tiqadu fillah, atau bagaimana etikat keyakinannya kepada Allah. Itu yang terakhir sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan lagi dan sama-sama belajar, bukan mengajarkan, sama-sama belajar di kitab Miftahus Sudur halaman yang ke-10. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita ini sama-sama niatkan dari maghrib sampai ini, niatkan untuk ngebersihkan hati kita. Karena zikir itu dawa kulub, pembersih hati. Karena ini juga telah sudah kami bahas tadi, ada pertemuan pengajian ibu-ibu, memang dimasukkan, diselipkan pelajaran Miftahus Sudur ini. Jadi memang kita ini banyak lupanya daripada ingatnya, maka saling mengingatkanlah tadi itu. Karena hati ini pun memang sentral daripada semuanya, sebagaimana yang disampaikan para wakil talqin. Sering ketika beliau berdakwah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yang nama ketakwaan itu di sini. Karena modal itulah ketika ini selamat. Makanya di dalam itu Al-Quran disampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hati lagi baliknya. Makanya perlulah kita mengamalkan zikir la ilaha illallah ini sebagaimana untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ngomongkan penyakit-penyakit hati, para ulama itu menyebutkan alamat-alamat penyakit hati. Ini bisa kita ini kan nih, bisa kita jadi muhasabah nih. Ada beberapa poin, yakni alamat-alamat penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ini sudah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit. InsyaAllah ini keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga. Jadi kita ngambil barokah lah ketika beliau itu mengaji kitab Al-Hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Adapun alamat penyakit hati, yakni yang pertama, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Itu malah hadir nih di majelis ilmu nih, ilmu banyak dapat nih, tapi ilmu itu tak bisa kita ambil manfaatnya. Sami'na wa asoina, kita dengar tapi tak kita pakai. Ini yang berat nih. Jadi manfaat daripada ilmu itu ketika masuk kepada diri kita, dapat kita ngambil itu dan dapat kita amalkan sebagaimana ilmu yang sudah kita dapat. Itu baru bermanfaat katanya. Apalagi ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan, kita bagikan lagi. Karena jangan jajin pun udah nyampaikan seperti itu. Cantiknya tuh amalan, yakni amalan atau ilmu yang sudah bekas diamalkan. Seperti itu. Makanya jangan ragu lagi kita. Amaliyah Thariqah ini sudah diamalkan. Ilmunya ini bersambung ke Rasulullah, dan kita ini tinggal pakai saja.
Masya Allah, udah diselami mursyid dah. Macam mana rasanya? Tinggal kita amalkan saja. Insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Jadi yang pertama itu alamat penyakit hati, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu yang kita dapatkan. Jadi yang terpenting itu kita dapat bisa mengamalkan ilmu yang dah kita dapatkan. Itu yang terpenting. Yang kedua, alamat penyakit hati pada diri seseorang, yakni tidak bisa mengambil manfaat berteman atau bertemu dengan para ulama dan orang-orang soleh. Jadi ketika kita berkumpul dengan para orang soleh, itu fajlis ilaihim bil kamali mu'addaban. Kita harus duduk dengan sesempurna adab, supaya kita dapat bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau. Karena kalau ulama itu udah lagi tausiah, dia itu sebenarnya kita ini dapat kemudahan, Pak. Ini waktu di pondok sering disampaikan. Ketika duduk dengan ulama, itu sebenarnya dia itu lagi ngebuka separuh daripada perpustakaan yang ada di kepala dia. Jadi kita tak perlu repot-repot lagi dah. Seringnya duduk dengan ulama. Itu apapun penyampaian ilmu yang disampaikan beliau itu Masya Allah. Itu beliau tuh lagi ngebuka perpustakaan yang ada pada dirinya. Kita ini tinggal dengar saja. Apalagi zaman sekarang ini canggih. Sudah ada rekam-rekam gini. Lupa saja, udah ada yang ini. Kalau dulu, bercatat buku. Karena apa? Harus dicatat buku. Karena apa? Ilmu itu ibarat kata binatang buas. Harus dimasukkan di dalam sangkar biar tak hilang. Itu bahasa kita. Bahasa santrinya itu ilmu itu harus dicatat supaya kalau lupa bisa dibuka lagi. Kalau nak ngandalkan otak ni untuk ngerekam semua, alamat balik ke rumah yang 5 menit dah habis hilang semua tu dah. Jadi inilah tadi itu. Makanya ulama juga mengatakan afatul ilmi nisyan, bencana ilmu yang paling besar itu lupa. Makanya tadi udah kita sampaikan, kita ini cocok saja banyak lupa daripada ingat. Jadi makanya kita saling mengingatkan daripada itu semua. Jadi yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat berteman atau belajar dengan para ulama, dengan teman-teman yang soleh. Ini tanda orang yang punya penyakit hati itu tidak bisa mengambil manfaat daripada ulama, tidak bisa manfaat daripada berteman dengan orang soleh. Makanya ketika kita cari kawan itu di dalam mahfudzat itu ada kriteria kita mencari teman yang baik. Sodikuka man abkaka laman adhakaka. Carilah kita kawan yang selalu membuat kita menangis akan salah dan dosa kita. Jangan sampai kita mencari sahabat yang selalu membuat kita tertawa sehingga kita melupakan yang lainnya. Jadi bagaimana? Boleh, bukan dalam artian tak boleh ketawa, boleh. Tapi kawan yang baik itu juga bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Sodikuka man abkaka, yang dapat membuat kita menangis dengan segala dosa yang telah kita perbuat. Itu tadi itu. Untuk yang ketiga, alamat penyakit hati pada diri seseorang, yakni tidak takut ancaman Allah. Nih, kalau dah tak mikiran, wah nanti dilebau di yaumil kiamah, tak takut tuh di pikiran itu tuh, berarti salah satunya ada penyakit hati dalam hati kita. Ketika kita meninggalkan suatu perkara yang diharuskan dalam agama dan kita merasa santai saja rasanya meninggalkannya, tak takut ancaman Allah, berarti di dalam hati kita ada penyakit hati. Yang kelima, tidak merasa sedih bila ingat maksiat yang telah dikerjakan. Memang kita ini menyadari tempatnya salah dan lupa, pasti ada saja kehilapan. Hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah. Tahun-tahun lalu mungkin kita tidak sama dengan seperti ini. Mungkin kita tidak sama ketaatan seperti ini. Banyak kemaksiatan yang kita kerjakan di zaman dahulu. Ketika kita ingat itu salah, langsung memperbanyak zikir. Berarti itu kita pelan-pelan hidayah masuk. Tapi ketika itu menjadi suatu yang biasa saja, banyak dulu perbuatan
perbuatan yang tak baik kita kerjakan santai saja, disitulah mungkin masih adanya penyakit hati di dalam diri kita. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, tidak merasa rugi apabila keluputan ketaatan. Memang orang yang istiqomah itu berat. Jadi kalau seandainya penyakit hati di dalam hati kita itu tidak merasa rugi akan ketaatan yang kita tinggalkan. Biasanya didawamkan sholat duha misalnya. Ketika tinggalkannya itu merasa sedih rasanya. Itu Masya Allah tuh. Itu yang luar biasa tuh. Itu termasuk kategori orang yang istiqomah. Maka patutlah istiqomah ini dikatakan melebihi daripada 1000 karomah. Ini luar biasa nih. Orang yang istiqomah itu melebihi daripada 1000 karomah. Berkahnya itu. Makanya ketika orang sudah sampai di tingkat ini, Masya Allah, tak disadari berarti dirinya itu sudah suci sebenarnya. Kalau seandainya dia selalu ingat dan continue dalam mengamalkan sesuatu dan merasa rugi akan keluputan suatu ketaatan seperti sholat duha tadi itu, Masya Allah, itu sebenarnya hati orang itu sudah bersih. Tapi kalau seandainya tidak merasa rugi dengan keluputan ketaatan tadi itu, berarti diri kita masih ada suatu penyakit hati. Yang keenam, tidak merasa nyaman dalam beribadah. Itu mungkin masih dalam ada penyakit hati itu. Ini bukan kata saya nih, ini kata ulama nih. Kalau kita merasa tak nyaman dalam beribadah, merasa ada satu paksaan atau kejanggalan, berarti di situ masih ada penyakit di dalam hati kita. Contohnya sholat. Ini contoh sholat nih. Ini cantik, ini memang disampaikan ketika Isra Mi'raj ini disampaikan nih. Jadi ketika sholat itu, apa yang menjadi masalah kita sehingga kita tak nyaman? Padahal yang nak kita hadapi itu Allah, Tuhan kita. Tuhan kita. Iblis saja dulunya itu sholatnya luar biasa, bahkan jadi imamnya tuh, nikmatnya beliau tuh. Hanya saja beliau itu tidak mau taat ketika Allah merintahkan untuk sujud ke Adam. Berarti kalau seandainya kita ini tak mau sujud ke Allah atau tak nyaman kepada Allah, berarti kan ada pertanyaan, ada apa kita nih dengan Allah? Di situ bisa dikategorikan kalau kita itu mempunyai penyakit hati yang ada dalam diri kita. Padahal di dalam sholat itu nikmat sebenarnya kalau orang paham ilmunya. Ketika sujud saja, ruku saja, ini dosa ni guguran nih, jatuh nih. Ketika ruku nih, apalagi sujud, makin habis dosa berturun. Makanya salah satu kenangan kita nanti di yaumil kiamah itu, ketika duduk-duduk di surga nanti, yakni kenangan ketika seberapa banyak kita sujud di muka bumi ini. Itu kenangan yang terindah nanti di surga nanti itu. Seberapa banyak kita sujud, seberapa sering kita sujud kepada Allah. Itu kenangan nanti kita di surga nanti. Masya Allah, nikmat rasanya. Cuman sekarang ini, ya Allah, kita lagi pelan-pelan membaikkan hati. Kita lagi pelan-pelan untuk membersihkan hati. Yang ketujuh yakni tidak merasa nyaman ketika beribadah. Yang 8, tidak peduli dengan orang muslim dan muslimat dapat bala dan musibah. Ini kita sama muslim itu kalbunyai yashuddu ba'dahu ba'dah, seperti bangunan, seperti organ tubuh nih, jasad ini. Sakit ya telinga nih, sebuti ini, yang lain pun sakit. Gigi ya sakit, apa seluruh badan sakit. Itulah tadi itu, maka kita harus peduli dengan saudara-saudara kita meskipun tidak seagama. Jangan sampai kita memberi beras biasanya dengan orang muslim yang bukan muslim tidak kita kasih, jangan. Yakini di situ ini makhluk ciptaan Allah juga. Jadi tetap berbuat baik meskipun beda keyakinan, tetapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air. Jadi pentingnya kita untuk senantiasa peduli dengan saudara-saudara kita, lebih-lebih saudara kita yang terkena bala atau musibah. Di dalam Al-Adhkar karangan Syekh An-Nawawi itu ada keterangan
yang sedikit saja, tapi itu luar biasa menurut saya di dalam kitab Al-Adhkar itu. Jadi beliau mengatakan ketika kita ini terlepas daripada bala atau musibah, kita bersyukur boleh, harus kita bersyukur karena masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kuat ketika ada saudara kita yang terkena musibah. Takutnya ucapan syukur kita yang berlebihan, ternyata beliau ini terluka di situ. Masya Allah, sampai ke situ kajian itu Al-Adhkar itu, karangan Imam Nawawi. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari bala, bahkan kita dalam thariqah ini diajarkan setiap ba'da isya itu sholat idhfil bala bahkan. Ini makanya penting amaliyah mursyid ini sudah jadi penangkal sebenarnya. Sudah jadi penangkal. Cuman tadi sebaiknya itu tidaklah dengan ucapan yang berlebihan. Takutnya kita melukai saudara kita yang terkena musibah saat itu. Jadi cukup alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Mungkin kita sholat sunat seperti yang saya telah ba'da maghrib tadi, sholat sunat li syukrin nikmat. Jadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja ya secara lisan, tetapi secara anggota badan semuanya kita sujud, namanya sholat namanya sholat li syukrin nikmat. Makanya kita memang jaga memang nih waktu maghrib isya nih dikerjakan dengan sholat sunat, insyaallah. Itu tadi itu muwafiqun amla, itu bersinambungan dengan syariat tadi itu, menguatkan yang namanya syariat. Itulah tanda-tanda alamat penyakit hati andai kata masih ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat membersihkan ini semua dengan kalimat la ilaha illallah yang selalu kita dawamkan. Karena ini juga pasti dari efek-efek dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sehingga hati ini dulu kami sampaikan, kalau dengan ibu-ibu tuh ibarat pantat kuali, Pak. Makin hitam rasanya tuh. Pantat kuali itu kan hitam, cara ngebersihkannya itu harus ada dengan cairan yang khusus untuk bisa menanggalkan itu semua. Mungkin seperti itulah hati kita tuh. Makin banyak dosa yang kita perbuat, banyak maksiat yang kita perbuat, sehingga hati itu tak mau lagi, tak ada celah bahkan untuk masuknya hidayah. Makanya itu perlu kita ambil metode dalam berthariqah untuk senantiasa membersihkan daripada hati kita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah, guru mursyid dapat juga membimbing kita, mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah, sehingga hati kita senantiasa bersih untuk senantiasa taqarrub ilallah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda pula, "Summa qala law jaa qailun la ilaha illallah yukri bil ardi dzunuba la ghafarallahu lahu dzalik." Jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, meskipun ia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampuni Tuhan dosanya itu. Bahkan riwayat lain mengatakan sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kalau kita pikirkan dosa kita nih, mungkin lebih dari itu lagi lah. Kalau saya lah di muhasabah diri saya, Masya Allah, dosanya lebih dari itu dah. Tapi ada salah satu ucapan ulama yang bikin perasaan saya itu tenang. Ente meyakini besar dosa ente atau lebih besar rahmat Allah? Saya bilang lebih besar rahmat Allah. Makanya supaya kita bukan dalam artian langsung terlena, tenang ya lah buat dosa, rahmat Allah lebih besar. Bukan. Kita pun perlu juga taubat, mohon ampun kepada Allah. Maka salah satu riyadhah yang diajarkan dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu, usahakan kita ini ngambil amaliyah mandi taubat. Mandi taubat ini ada dua aspek. Dulu beliau mengajarkan, mungkin kalau sebelum subuh itu agak terlalu berat, jadi setelah isya saja dulu. Memang ketika ini bacaannya memang beda-beda, memang bacaannya memang beda-beda.
Itu tadi itu. Karena apa? Guru tahu kapasitas muridnya. Saya dulu minta dengan beliau itu diberi Alam Nasroh, mandi, dan juga Rabbana ftah bainana wa baina qaumin Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tiba-tiba ada ikhwan yang datang, Ustaz saya dikasih abah begini. Kok beda? Ada yang lebih berat bacaan daripada saya, ada yang di bawah saya ini. Karena apa? Di situlah tadi kemarin udah pernah kita bahas. Yang namanya guru itu tahu kapasitas muridnya. Jangan sampai ibarat gini, jangan sampai kita nih saking ilmunya banyak, yang mu'alaf suruh baca Ali Imran selap dia. Seperti gitu lah. Baca minimal lah, baca kulhu saja lah. Seperti yang mu'alaf tak bisa kita langsung baca Ali Imran. Itu tadi itu yang namanya guru tahu kapasitas muridnya. Memang berbeda-beda. Kenapa? Jangankan kita sebagai murid, bangsa Abah Anom yang ngambil riadohnya daripada wakil takib, Abah Anom sendiri saja memberikan amaliyah kepada wakil-wakil talkinnya itu berbeda-beda. Tak bakalan sama. Saya masih ada nyimpan satu map, itu riadoh beliau, satu map begini, itu riadoh beliau. Beliau sudah mengidadahkan ke anak-anaknya. Segini Pak, tebal riadoh beliau tuh. Itu dapat daripada Abah Anom. Makanya di Suryalaya itu Abah kami pernah cerita, pernah dipinta wakil-wakil Abah Anom itu menyerahkan anak dikumpulkan di satu tempat, seperti museumnya Abah. Itu riadoh. Jadi ada wakil-wakil talqin ngangkat tangan, mohon maaf kalau ini memang susah untuk dikumpulkan karena beda-beda. Lagi pula ini itu mintanya takhasus secara khusus. Di situ saya nangkap ucapan beliau itu, makanya kalau ada riadoh itu saya minta khusus. Karena beliau itu makanya tidak mau, jarang nalkin di luar. Beliau ini jarang nalkin di luar. Pokoknya kalau nalkin beliau tuh malam Sabtu di sini, hari Sabtu zuhur. Karena apa? Di situ ternyata saya mengkajinya luar biasa. Orang yang butuh dan betul-betul mau mengamalkan dia akan datang ke sini. Beda itu. Orang yang betul-betul mau mengamalkan atau hanya ngambil tabarukan saja itu beda. Makanya beliau fokus dulu tuh di sini. Nah, termasuklah amaliyah doh itu lebih baiknya kata beliau itu dipinta, jangan nunggu dikasih. Kita butuh. Ibarat kata tuh kita butuh tuh kita akan ngerjakan apapun yang terjadi. Ibarat kata kita minta ini nih, minta diidadahkan tasbih. Kalau di Suryalaya saya biasanya ketemu dengan ajangan sendiri, minta diidadahkan tasbih ini langsung, bukan nunggu sini tasbihnya saya doakan, bukan. Kita yang minta duluan. Cuman memang biasa ketidaktahuan kita dengan yang itu mungkin. Nah, makanya perlunya kita itu silaturahmi dengan cerita sama ikhwan, biar tahu pengalaman spiritual yang sudah terjadi tadi itu. Seperti itu. Zakirat rahimakumullah. Makanya jika orang mengucapkan la ilaha illallah secara benar itu karena sudah ada tuntunan di dalam amaliyah zikir khotamat itu sudah ada tuntunannya. Jadi seperti macam mana tata caranya ketemu tembus latifahnya. Jangan sampai hurufnya ditambah lagi. Kayak kemarin sudah saya sampaikan, la ilaha illallah, itu nambah huruf Pak. La ada hamzah nantinya dia. Jadi 12 huruf ini jangan ditambah lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 12 juga. Jadi 12 ini jangan ditambah lagi. Ini udah pernah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Jadi fokuskan la ilaha illallah. Jadi harus benar tata caranya itunya. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Makanya ketika kita inilah enaknya bersama-sama tadi ketika mengamalkan. Biar yang tak tahu tadi itu saling mengisi gitu. Saling mengisi. Dari pimpin Ustaz Haris di depan, itulah tata caranya itu tadi itu. Ustaz Haris pun tidak merasa dirinya paling benar. Kenapa? Kita sama-sama juga. Bahkan jangankan sekelas kita, wakil talqin saja itu selalu mendapatkan kita sama-sama murid saja. Kita sama-sama murid.
sama-sama belajar. Kalau murid salah, wajar. Jangan sampai guru salah, bukan urusan. Ya gitu. Meskipun yang namanya guru juga itu manusia biasa. Seperti itu. Secara benar, insya Allah akan diampuni dosanya. Tuhan, dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika saya ngaji tasawuf dengan salah satu wakil abah, beliau menyampaikan satu hadis. Lama saya ngerekam sampai ingat si hadis itu. Ternyata alhamdulillah saya ketemu hadisnya sekarang di dalam kitab Tantilul Qaul itu. Satu kali la ilaha illallah. Inilah salah satunya faktor saya ngikut thariqah, Pak. Ini salah satu faktor saya ngikut thariqah. Karena saya mendalami ilmu ini nih. Ilmu yang dalam hadis ini. Karena diri ini sadar kalau seandainya dosanya banyak, berkat hadis ini ketika saya ngaji dengan salah satu wakil Abah Anum, sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Satu kali la ilaha illallah dalam hadis baginda Nabi itu dapat menghapus 4.000 dosa besar. Satu kali la ilaha illallah bisa menghapus 4.000 dosa besar. Masya Allah. Kalau dosa besar ini udah terhapus, ya Allah. Seram kalau seandainya kita ngomongkan dosa nih. Jadi satu kali la ilaha illallah yang benar itu bisa menghapus 4.000 dosa besar. Dikalikan 165, berapa lagi banyak? Subhanallah. Lanjut lagi bertanya dengan beliau. Itu kalau zikir dahar la ilaha illallah. Bagaimana kalau zikir khofi? Hitungan zikir khofi macam mana? Yang seperti ini tuh. Zikir dahar la ilaha illallah bisa menghapuskan 4.000 dosa besar. Ditanya lagi kalau zikir khofi macam mana ini? Ternyata zikir khofi itu dikalikan 70 kali daripada zikir dahar. Ya Allahu Akbar. Berapa banyak. Bersyukur kita ini dapat mengamalkan ini. Karena apa? Dosa kita banyak. Ketika belajar ini kita sadar juga. Banyak-banyak merasa. Jangan merasa pandai, tapi pandai-pandai merasa dosanya banyak. Ketika kita dapat kalimah seperti ini, makanya la ilaha illallah ini juga termasuk kalimah taubat. Kalimah taubat. Penting gitu nih. Insyaallah. 165 dikalikan la ilaha illallah itu kan 4.000 dosa besar terhapuskan. Sambung lagi zikir khofi 4.000 dikali 70 kali lagi. Masya Allah. Karena apa? Hati ini malaikat pun bingung lah nyetak nih, karena tak nampak tadi itu. Tahu tak tahu nanti di yaumil qiyamah yang tang berat ya nih nanti nih. Dibelah dadanya ternyata ada kalimah la ilaha illallah di sini. Jadi ketika itu sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai baginda, wahai junjungan, ketika orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah itu tidak mempunyai dosa besar atau sudah terhapuskan dosa besarnya, bagaimana dengan kalimah la ilaha illallah itu? Kalimah la ilaha illallah itu akan menghapuskan dosa daripada keluarganya. Ini penting nih. Makanya bersambung tuh sinergi itu ku anfusakum wa ahlikum nar tuh. Anak-anak kita ketika kita sudah mengamalkan la ilaha illallah dan dosa kita pun dah dibereskan oleh Allah, ternyata ini ke keluarga kita, ke orang tua kita. Ya Allah. Orang tua kita dalam kubur mungkin di saat ini dilebau-lebau, berkat anaknya mengamalkan la ilaha illallah lepas. Itu saja terjadi. Ini bukan hadis kaleng-kaleng, ini hadis baginda Nabi. Ketika mengamalkan la ilaha illallah itu dosa orang yang sudah mengamalkan sudah lepas, maka dosa keluarganya pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya lagi para sahabat, ya Rasulullah, orang itu sudah selesai, terus keluarganya sudah selesai dosanya, kemana lagi itu kalimat la ilaha illallah itu bisa bermanfaat? Ternyata tetangga kita ini bisa terhapuskan tadi berkat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini bisa menghapuskan 3. Pertama diri kita, yang kedua keluarga kita, yang ketiga tetangga kita. Masya Allah. Andai kata ketika kita mengamalkan la ilaha illallah
Tetangga kita marah-marah, tuh orang gila tuh, kuat-kuat, mekek-mekek, diamkan. Bukan beliau yang salah, kemarin dah kita buka tuh. Bukan beliau yang salah, tetapi cahaya zikir kita belum tembus ke orang lain tadi itu. Kejadian yang ajingan jejen itu yang lapor ke pengersa Abah itu. Jadi zikir kita itu belum tembus ke hati orang lain. Jangan salahkan orang dulu. Balik lagi ke kita ni. Apa ke la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan, apa sudah masuk tembus ke hati. Itu tadi itu. Masya Allah, indahnya rasanya kalau kita belajar torikoh nih. Tak ada lagi menyalahkan orang, menyalahkan diri seorang dah sekarang dengan segala kekurangan kita. Aman insya Allah. Makanya senangnya belajar torikoh ini tadi tuh. Tidak lagi kita sibukkan urusan orang lain. Kata para sahabat Hanum tuh fokus ke diri sendiri. Bahkan teringat ucapan Abah Hanum itu. Ketika kita biasanya melakukan dosa itu kan Pak, hati itu kan kacau tuh. Biasanya orang-orang kantor, orang-orang ini repressing keluar. Ternyata pengarsa Abah Hanum bilang, bukannya keluar, tapi masuk ke dalam. Kedalamannya, ke dalam hatimu temukan Allah di situ. Insya Allah akan ketemu ketenangan lahir dan batin. Insya Allah. Cukup sekian dulu lah kita. Ini pilek saya ini pun masih agak rasanya kurang-kurang nyaman kak nih, ngambang-ngambang kak. Agak demam-demam gak sedikit rasanya nih cuaca, tapi alhamdulillah berkah. Tadi pagi itu, siang itu teriknya panas, lucunya matahari tadi itu. Alhamdulillah kita digoyor hujan. Pas tadi lagi baca doa Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat. Mungkin mudah-mudahan lah kita dapat diijabah doa kita. Karena apa Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada satu malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah ngitung tetesan air hujan jatuh. Tuh. Tetesan air hujan yang tuh dihitung tuh, ada malaikat yang hitung itu. Jadi mudah-mudahan lah tadi itu berhimpun doa kita semua, karena salah satu mustajab doa itu ketika hujan. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang telah Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus Al-Fakir ini mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Karena apa yang beratnya? Kaburamatan indallahi antakulu malataf'alun. Berat murka Allah kepada orang yang bisa ngomong tapi tak bisa ngamalkan. Berat jadi ngomong-ngomong seperti ini nih. Mudah-mudahanlah kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah wa bi karamah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa bi karamah Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Mursyiduna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan ala kulli hal. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan ni'maika. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا يا الله من أهل لا إله إلا الله، من أهل الطاعة، من أهل العلم يا الله، من أهل الذكر يا الله، من أهل الخير يا الله، من أهل الجنة يا الله. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رحيم يا ستار يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.